Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Wah, semoga baik-baik saja ya. Kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, siapa di sini yang sudah melakukan pembiasaan pagi? Seperti mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi. Oke, kalian sudah melaksanakannya ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang waktunya kalian menyimak pembelajaran hari ini. Simak dengan baik, tetap semangat, tetap belajar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya pun berbeda-beda. Ukuran badannya juga berbeda-beda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, sekarang kalian coba amati gambar yang ada pada layar. Ya, gambar ini menceritakan tentang hewan peliharaan Benny. Kita simak ya ceritanya. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, dan ada pula kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu ya cerita mengenai hewan peliharaan Benny. Nah, sekarang kita amati gambarnya. Nah, pada gambar tersebut ada gambar kandang kucing peliharaan Benny. Nah, Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Coba kalian perhatikan tulisan tersebut. Nah, pada tulisan tersebut, Benny ingin memberitahukan kepada orang lain agar tidak memberi makan kucingnya secara sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucingnya tidak sembarangan ya. Hanya Benny saja yang boleh memberikan makanan kepada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di sini ada tulisan pemberitahuan dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Nah, Ibu akan beritahu kalian ya. Jika kalian menemukan pemberitahuan seperti ini di suatu tempat, itu tandanya kalian diberitahukan untuk tidak membawa binatang peliharaan ke tempat tersebut. Jadi, pemberitahuan ini bertujuan untuk melarang kita membawa binatang peliharaan. Nah, kira-kira jika
pemberitahuannya seperti pada gambar yang di sebelah kanan, yaitu gambar kucing, kira-kira seperti apa kalimat pemberitahuan yang bisa kita gunakan? Ya, kalian buat ya ungkapan pemberitahuannya pada buku tema 7 halaman 50 dan 51. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara untuk merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Jika kalian memiliki hewan peliharaan, apa nama hewan yang kamu pelihara? Wah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui aturan dalam merawat hewan peliharaan. Kalian simak baik-baik ya. Nah, aturan merawat hewan peliharaan yang pertama yaitu memberi makan dan minuman yang cukup, serta yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jika kalian memelihara kelinci, maka makanan yang harus kalian beri yaitu wortel. Tidak mungkin kan kalian memberi makan kelinci dengan daging? Nah, jadi makanan yang kalian berikan kepada hewan peliharaan kalian harus sesuai ya. Aturan merawat hewan peliharaan yang kedua yaitu menjaga kebersihan tubuh dan kandangnya. Ingat ya, hewan peliharaan kalian jangan lupa untuk kalian bersihkan tubuhnya dan kalian bersihkan juga kandangnya agar hewan peliharaan kalian tetap sehat. Nah, sekarang aturan merawat hewan peliharaan yang ketiga yaitu menjaga kesehatan hewan peliharaan kalian dengan memeriksakannya secara teratur dan memberinya obat jika sakit. Nah, anak-anak, bukan hanya manusia loh yang bisa sakit, hewan pun juga bisa sakit. Nah, maka dari itu kalian harus menjaga kesehatannya ya. Dan aturan merawat hewan peliharaan yang terakhir adalah memberikan perhatian, seperti mengajaknya bermain. Nah, hewan pun juga butuh diajak bermain, agar hewan peliharaan kalian menjadi senang dan tetap sehat. Nah, sekarang kalian tuliskan ya 4 aturan merawat hewan peliharaan ini pada buku tema 7 halaman 52. Dan ibu meminta kalian untuk menceritakan cara merawat hewan yang kalian ketahui, selain yang tadi ibu sebutkan ya. Kalian tuliskan ceritanya pada halaman 52. Dan jangan lupa kalian kerjakan latihan soal yang ada pada halaman 53. Anak-anak, ternyata hewan itu memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Misalnya, kelinci gerakannya melompat-lompat. Atau misalnya burung gerakannya terbang. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk menirukan salah satu gerak hewan, yaitu hewan kelinci. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Di sana ada contoh gerakan hewan kelinci. Nah, ibu akan memberikan 4 gerakan hewan kelinci. Nanti kalian praktekkan ya. Gerakan yang pertama yaitu menirukan posisi berdiri kelinci. Nah, kalian letakkan kedua tangan kalian di samping telinga. Dan kaki kalian sedikit ditekuk ya. Nah, contohnya ada pada gambar ini.
Gerakan yang kedua adalah gerakan menirukan kelinci melompat. Nah, gerakan kelinci melompat ini caranya kedua tangan kalian letakkan di samping telinga dan kaki sedikit ditekuk seperti gerakan pertama tadi. Nah, sekarang kalian lompat ke kanan 1 langkah dan lompat ke kiri 1 langkah. Sekarang kita masuk ke gerakan ketiga. Gerakan ketiga yaitu gerakan menirukan kepala kelinci. Caranya, kedua tangan kalian letakkan lagi di samping telinga kalian dan seperti biasa kaki sedikit ditekuk. Lalu kalian tengokkan kepala kalian ke kiri sebanyak 1 kali dan tengokkan kepala kalian ke kanan sebanyak 1 kali. Nah, dan yang terakhir yaitu gerakan keempat, kalian akan menirukan gerakan badan kelinci. Kalian letakkan kedua tangan kalian di samping telinga dan seperti biasa kaki sedikit ditekuk. Lalu kemudian goyangkan badan kalian ke kanan dan ke kiri seperti gerakan badan kelinci. Nah, sekarang kalian praktekkan keempat gerakan kelinci tersebut dan direkam menjadi sebuah video. Jangan lupa untuk perkenalkan nama kalian dan menyebutkan gerakan-gerakan yang akan kalian lakukan. Misalnya, hai teman-teman, hari ini saya akan mempraktekkan gerakan kelinci. Nah, gerakan yang pertama adalah gerakan posisi berdiri kelinci. Seperti ini gerakannya. Nah, kira-kira seperti itu ya cara untuk mempraktekkan gerakan kelinci. Kalian buat videonya semenarik mungkin. Selamat berkreasi. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai tempat tinggal hewan. Nah, Ibu memiliki sebuah cerita. Kalian dengarkan ya. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada juga hewan yang tinggal di air. Contohnya ikan. Nah, ada juga hewan yang dapat tinggal di air dan dapat juga tinggal di darat. Wah, hebat ya. Kira-kira apa contoh hewannya? Ya, katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Kira-kira apa pendapatmu? Kera itu tinggal di darat atau tinggal di pohon ya? Nah, sekarang yuk kita perhatikan gambar yang ada pada layar. Kalian amati baik-baik. Menurut kalian, adakah ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada berapa ya kira-kira pemberitahuan yang ada pada gambar tersebut? Nah, ungkapan pemberitahuan apa saja sih yang ada pada gambar? Ya, yang pertama adalah pemberitahuan yang pertama yaitu pengunjung dilarang untuk menginjak rumput. Sedangkan pemberitahuan yang kedua yaitu pengunjung dilarang memberikan makanan kepada hewan yang ada di kebun binatang.
Nah, kalian tuliskan pemberitahuan ini pada buku tema 7 halaman 58. Nah, setelah mengetahui contoh ungkapan pemberitahuan, Ibu meminta kalian untuk menuliskan ungkapan pemberitahuan agar pengunjung dapat menjaga kebersihan kolam. Kira-kira seperti apa ya kalimat pemberitahuannya agar pengunjung dapat menjaga kebersihan kolam? Kalian coba untuk membuatnya sendiri ya. Kalian tulis pada halaman 59 buku tema 7. Nah, jadi dari cerita-cerita yang telah tadi Ibu bacakan, maka kita dapat mengetahui bahwa tempat hidup hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tempat hidup hewan itu adalah di darat. Contoh hewan yang hidup di darat adalah sapi, kuda, ayam, dan masih banyak lagi. Lalu tempat hidup hewan yang kedua yaitu air. Contoh hewan yang hidup di air adalah ikan, gurita, ubur-ubur, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke tempat hidup hewan yang ketiga, yaitu udara. Contoh hewan yang hidup di udara yaitu burung, lalat, dan nyamuk. Dan yang terakhir, tempat hidup hewan yang selanjutnya adalah darat dan air. Nah, tempat hidup hewan yang keempat ini, darat dan air, maksudnya hewan tersebut dapat hidup di 2 tempat. Hewan tersebut dapat hidup di darat dan dapat hidup pula di air. Wah, kira-kira hewan apa ya yang dapat hidup di darat dan hidup di air? Ya, hewan yang dapat hidup di 2 tempat, di darat dan di air adalah katak dan buaya. Wah, hebat ya. Mereka dapat tinggal di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Jadi kalian ingat-ingat ya, tempat hidup hewan ada 4. Darat, air, udara, dan darat dan air. Nah, dari cerita tadi kita juga dapat mengetahui mengenai macam-macam cara bergerak hewan. Nah, di sini ada 6 cara bergerak hewan. Setiap hewan berbeda-beda ya cara bergeraknya. Yang pertama adalah hewan bergerak dengan cara berjalan. Kira-kira hewan apa ya? Ya, hewan yang bergerak dengan cara berjalan misalnya adalah kuda, jerapah, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, hewan yang bergerak dengan cara melompat. Hewan apa saja yang bergerak dengan cara melompat? Yaitu kelinci dan katak. Yang ketiga, hewan yang bergerak dengan cara terbang. Hewan apa saja? Ya, hewan yang bergerak dengan cara terbang yaitu burung, kupu-kupu, dan serangga lainnya. Yang keempat, hewan yang bergerak dengan cara berenang. Hewan apa saja ya yang bergerak dengan cara berenang? Ya, hewan yang bergerak dengan cara berenang itu ada ikan dan ubur-ubur. Sedangkan hewan yang bergerak dengan cara melata yaitu ular dan cacing. Dan yang terakhir, hewan yang bergerak dengan cara merayap atau merangkak yaitu buaya dan cicak.
Nah, sampai sini kalian sudah mengerti ya mengenai tempat hidup hewan dan macam-macam cara bergerak hewan. Kalian ingat baik-baik ya. Nah, ibu memiliki sebuah cerita lagi. Judulnya Pergi ke Kebun Binatang. Kita simak ceritanya baik-baik. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan kepada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung untuk mendekati hewan karena berbahaya. Siti pun patuh kepada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, itulah cerita Siti yang pergi ke kebun binatang. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar tersebut. Gambarnya menunjukkan suasana di kebun binatang. Coba kalian amati. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Yang mana ya kira-kira ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar tersebut? Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ya, ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut ada 2. Apa saja? Yang pertama, dilarang memberi makanan sembarangan. Dan yang kedua, pemberitahuannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalian tulis ya ungkapan pemberitahuan tersebut pada buku tema 7 halaman 65 dan 66. Jangan lupa juga kerjakan soal yang ada di bawahnya. Nah, pada materi berikutnya, Ibu memiliki sebuah teks percakapan antara Udin dan Siti. Edo menyapa Siti. "Hai Siti, kamu sedang apa?" Siti pun menjawab, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." Edo pun bertanya, "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" Siti menjawab, "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan." Udin pun berkata, "Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" Siti pun menjawab, "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." Lalu Udin berkata, "Wah, kamu hebat sekali Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." Siti pun menjawab, "Sama-sama Udin." Nah anak-anak, itulah percakapan Udin dan Siti mengenai cara atau aturan merawat kelinci. Nah, kalian perhatikan kembali percakapannya. Lalu setelah itu kalian tuliskan aturan merawat kelinci yang tadi diceritakan oleh Udin dan Siti. Kalian tuliskan pada buku tema 7 halaman
67. Selamat mengerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan oleh papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan yang ada di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan di setiap kandang. Nah, sekarang kalian amati gambar kandang hewan yang ada di kebun binatang pada layar. Pada gambar tersebut ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Menurut kalian, di antara ketiga jenis hewan tersebut, hewan mana yang paling banyak? Ya, dari ketiga hewan tersebut, hewan yang paling banyak jumlahnya adalah burung, yaitu 40 ekor. Sedangkan hewan yang paling sedikit adalah hewan apa ya? Ya, hewan yang paling sedikit di antara ketiganya yaitu harimau. Jumlahnya hanya 9 ekor. Nah, banyaknya beruang lebih banyak daripada harimau. Tetapi jumlah beruang lebih sedikit daripada jumlah burung. Nah, jika kita urutkan hewan dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit, itu urutannya seperti apa ya? Ya, jika kita urutkan ketiga jenis hewan tersebut dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit, yang paling banyak yang pertama yaitu adalah burung dengan jumlah 40 ekor. Lalu yang terbanyak kedua adalah hewan beruang. Jumlahnya ada 13. Sedangkan hewan yang paling sedikit adalah harimau dengan jumlah 9 ekor. Nah, jika kita balik, kita urutkan dari hewan yang paling sedikit ke hewan yang paling banyak, maka urutannya jadi berubah ya. Kita mulai dengan hewan yang paling sedikit. Hewan yang paling sedikit jumlahnya yaitu ya, harimau. Yang paling sedikit adalah harimau, jumlahnya 9 ekor. Lalu, jumlah hewan yang paling sedikit kedua yaitu ya, beruang dengan jumlah 13 ekor. Dan hewan yang paling sedikit yang terakhir adalah burung dengan jumlah 40 ekor. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal supaya kalian lebih paham lagi. Nah, Ibu memiliki 3 jenis hewan. Yang pertama ada ulat, lalu ada kupu-kupu, dan ada ikan. Nah, Ibu memiliki 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Hewan yang paling banyak di antara ketiga hewan tersebut adalah hewan apa ya? Coba kalian bandingkan jumlahnya. Ya, hewan yang paling banyak di antara ketiga hewan tersebut adalah ikan. Karena jumlahnya paling banyak, yaitu 45 ekor.
Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yaitu hewan yang paling sedikit adalah... Ya, hewan yang paling sedikit di antara ketiga hewan tersebut adalah kupu-kupu dengan jumlah 15 ekor. Paling sedikit ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Nah, kira-kira hewan apa ya yang lebih banyak dari jumlah ulat? Ya, jawabannya adalah ikan. Ikan lebih banyak daripada ulat karena jumlahnya lebih banyak dari jumlah ulat. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Titik-titik lebih sedikit dari ulat. Apa ya kira-kira yang lebih sedikit daripada ulat? Ya, jawabannya adalah kupu-kupu. Karena jumlah kupu-kupu lebih sedikit dari jumlah ulat. Jadi jawabannya kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, urutan hewan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit yaitu, ya, dari yang paling banyak yang pertama adalah ikan, lalu ulat, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Lalu urutan hewan dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak adalah dari yang paling sedikit yaitu kupu-kupu, lalu ulat, dan yang terakhir yang paling sedikit adalah ikan. Nah, sekarang agar kalian lebih lancar lagi dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan, kalian kerjakan ya latihan soal yang ada pada buku tema 7 halaman 70, 71, dan 72. Jika masih ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian di rumah. Selamat mengerjakan ya. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai ungkapan petunjuk. Kita juga sudah mempelajari tentang tempat hidup hewan, lalu cara bergerak hewan, dan kita pun sudah belajar mengenai mengurutkan dan membandingkan bilangan. Nah, jangan lupa ya untuk mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini, agar kalian menjadi anak yang pandai. Nah, jangan lupa untuk absen pada kolom komentar video ini. Jangan lupa juga like videonya dan klik tombol subscribe. Nah, seperti biasa ya, setelah belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah anak-anak.